Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah hening sejenak, Markis Nanlong menganggukkan kepalanya dan dengan cemberut berkata, rekan Taois Han harus mengatakan yang sebenarnya. Saya juga merasa ada yang aneh. Sepertinya kami benar-benar terdeteksi dan mereka menggunakan teknik untuk menghadapinya. Perkelahian tidak bisa dihindari. Para pembudidaya lainnya tetap tenang setelah mendengar ini. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa pembatasan mantra digunakan untuk menjebak, karena musuh tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Namun, mereka tidak bisa terjebak terlalu lama, kalau tidak bala bantuan Moulan akan tiba. Para pembudidaya Nas Chen Sol masing-masing mulai berkedip dengan cahaya, memanfaatkan sepenuhnya kemampuan, saat mereka mulai menyerang batasan di sekitar mereka. Saat Han Li tetap di udara, dia melambaikan tangannya, lalu melepaskan 3 garis cahaya biru dari tangannya. Sesaat kemudian, 3 garis cahaya biru terbang ke angin pasir yang jauh. Fluktuasi yang beriak mulai muncul di bawah serangan mereka. Dalam kedipan cahaya kuning, batasan mulai robek seperti terbuat dari kertas tipis. Yang lain terkejut melihat betapa mudahnya ini. Ketika Han Li melihat, ekspresinya sangat berubah dan dia buru-buru terbang ke depan melalui celah yang terbuka. Itu cukup biasa untuk pembatasan yang ditempatkan dengan tergesa-gesa dengan mudah dihancurkan. Tidak perlu ragu-ragu, tindakan secara tiba-tiba Han Li telah mengejutkan yang lain. Tetapi mereka segera mengerti dan mengikutinya. Begitu mereka melarikan diri, mereka masih di dalam angin yang dipenuhi pasir, tetapi sensasi menyesakkan dari pembatasan itu tidak lagi terasa. Han Li merasa sedikit lega, dan menyapu aura spiritual, berharap untuk mendapatkan kembali posisinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Tapi pada saat itu, ekspresi Han Li bergerak dan matanya menyipit. Saat dia melayang tanpa bergerak di udara, dia menatap ke arah pasir tertentu. Matanya berdenyut dengan cahaya biru redup dalam tampilan iblis. Sesaat kemudian, ekspresinya kembali normal. Saat Markis Nanlong mengejar Han Li, dia memperhatikan bahwa Han Li tidak bergerak. Dia dengan bingung menyapu indera spiritualnya ke arah yang dilihat Han Li, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia dengan bingung bertanya, rekan Taois Han, apa yang kamu lakukan? Han Li menoleh ke arah Markis dan dengan tenang berkata, tidak ada, aku hanya merenung. Ke arah mana kita harus pergi? Sulit untuk menggunakan indera spiritual kita dalam badai pasir terkutuk ini, dan mata telanjang hampir tidak lebih baik untuk membuat keputusan. Tapi seperti yang terjadi, saya memiliki harta penyelarasan bintang yang cocok untuk situasi ini. Awalnya mengejek saat ditanya, Markis Nanlong meraih pinggangnya dan mengeluarkan cakram batu giok merah samar. Dengan satu tangan memegang cakram giok, dia membentuk gerakan mantra. Setelah menggumamkan mantra samar, dia membuka tangan dengan gerakan mantra dan cahaya keemasan keluar dari telapak tangan, menyerang karakter jimat pada dis. Dis kemudian mulai bersinar dengan cahaya merah emas. Hati Han Li bergejolak dan dia melirik lagi harta ajaib itu. Ada desain luar biasa yang terbuat dari cahaya bintang keemasan yang bersinar dari piringan yang sepertinya menandakan bintang, matahari dan bulan, serta simbol astrologi lainnya. Han Li terpesona melihatnya. Yang lain juga berkerumun dengan ekspresi penasaran. Markis Nanlong hanya berkonsentrasi pada pola yang bersinar di piringan batu giok. Beberapa saat kemudian, dia menyingkirkan harta karun itu dengan membalik tangannya dan dengan singkat berkata, ikuti aku. Dia kemudian menyelimuti dirinya dalam bola cahaya keemasan dan melesat. Dan yang lainnya mengikuti. Mereka yakin dengan penilaian Markis. Dalam kilatan cahaya hitam, Wang Tiangu menyelimuti Wang Chan dan Yan Ruyan dan membawa mereka. Namun, ketika dia melewati Han Li, sesepuh sekte roh hantu tampaknya melirik dengan samar sebelum melewatinya.
Han Li membalas pandangannya dengan senyum misterius. Dia samar-samar melihat bahwa Wang Chan telah menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke arahnya. Sebaliknya, Yan Ruyan yang cantik dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah Han Li untuk sementara waktu dengan mata cerah sebelum berbalik. Han Li segera mengikuti di belakang kelompok. Tapi dengan senyum ceroboh, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru seolah-olah akan terbang. Tapi sebelum itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke tempat dia melirik sebelumnya dan memasang ekspresi aneh. Dia kemudian dengan dingin tertawa dan terbang. Pada saat itu, sosok Han Li menghilang ke dalam badai pasir. Sesaat setelah Han Li menghilang, kilatan cahaya kuning menyilaukan bersinar dari tempat dia melihat. Sebuah lubang gelap besar yang tiba-tiba muncul dari tanah tempat seekor serangga hitam besar mengkilat merangkak keluar. Serangga iblis ini sangat besar dan panjangnya sekitar 20 meter dan lebar 12 meter. Tubuhnya berbentuk cakram, tapi yang paling menakutkan adalah lusinan mata berwarna kuning tersebar di kepalanya. Ada juga beberapa tanduk di kepalanya bersama dengan sepasang taring besar dan tajam yang berkilau dingin. Ada juga 4 sayap transparan di punggungnya yang berkibar lembut. Berdiri di atas serangga iblis yang mengerikan ini adalah 3 siluet dengan ketinggian yang berbeda-beda. Salah satunya bersinar dengan cahaya putih menyilaukan dan yang lain diselimuti kabut hijau gelap, mengaburkan bentuk aslinya. Adapun sosok terakhir, tubuh mereka berkedip dengan kilat biru samar seperti dewa petir. Grand Sage, apakah kita akan membiarkan mereka pergi? Apakah ini tidak buruk? Siluet yang diselimuti cahaya putih melirik ke arah kelompok Han Li yang menghilang. Kata-katanya membawa sedikit kekhawatiran. Sosok kabut hijau dengan dingin mendengus dan dengan dingin berkata, bagaimana mungkin formasi ilusi bisa membatasi mereka? Jangan lupa bahwa mereka sebagian besar adalah pembudidaya tahap Nas Chainsaw, karakter di kelas yang sama dengan kita. Bahkan 2 terlemah pembudidaya formasi inti terlambat. Adalah delusi untuk berpikir bahwa suku pasir kuning kita bisa berharap untuk menahan mereka. Temperamennya tampak kasar, tapi bagaimana kita akan menghadapi sagemu dari suku angin surgawi? Dia yang secara pribadi mengirim pesan untuk menggunakan blok kelompok pembudidaya dengan kemampuan terbesar kami. Barisan depan berada di bawah komando sukunya. Dia seharusnya sudah mengirim perintah untuk mengumpulkan Grand Sage dari suku lain. Apakah akan lebih baik bagi kita untuk melepaskan artefak perlindungan suci suku kita, banner bumi iblis? Bahkan jika kita tidak dapat melukai para pembudidaya Nas Chainsaw, itu mungkin bisa untuk menjebak mereka untuk saat ini. Siluet cahaya putih mengangkat ide dengan nada cemas. Sosok kabut hijau menjadi marah dan menegur, omong kosong. Bagaimana kita bisa begitu santai menggunakan 36 spanduk iblis bumi? Nenek moyang suku pasir kuning selalu menginstruksikan kami untuk tidak pernah menggunakan panji suci, kecuali suku kami berada di ambang pemusnahan. Dan bahkan jika para pembudidaya ini terjebak untuk sementara, dengan kemampuan, mereka pasti akan menghancurkan beberapa spanduk. Bagaimana tanggapan kita saat itu? Suku suci tidak melindungi artefak, bagaimana kami bisa terus mempertahankan posisi kami di 10 suku besar? Bahkan mungkin ada beberapa suku yang lebih kecil yang mungkin ikut campur dalam masalah ini dan memusnahkan kita. Aku ceroboh. Terima kasih banyak atas pengingat Grand Sage. Prajurit mantra dalam cahaya putih buru-buru meminta maaf. Karena kamu baru saja menjadi Sage, kesalahan ini akan dimaafkan sekali ini saja. Bagaimanapun, kita bukan tidak melakukan apa-apa. Mereka terlalu kuat dan kami tidak mampu menahan mereka. Grand Sagemu yakin punya ide bagus untuk mengirim suku pasir kuning kami untuk mengikat para penyusup. Begitu kedua belah pihak menderita, dia akan dengan mudah tiba untuk menghabisi mereka, dan mengambil bagian terbesar dari jarahan. Di sisi lain, jika kita tidak mengeluarkan suku kita yang melindungi artefak untuk memblokir mereka, kita akan menyembunyikan niat jahat,
meninggalkan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pembalasan. Grand Sage dalam kabut hijau dengan dingin berbicara, seperti dia memiliki pendapat yang sangat buruk tentang Sagemu. Prajurit mantra Moulan yang diselimuti petir dengan tenang berkata, "Saya khawatir bagaimana Sagemu berniat untuk bertindak. Bagaimanapun, kedua suku kami tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Namun, kami sekarang adalah tentara sekutu dan tidak benar-benar tunduk pada mereka. Hilangnya kekuatan kita bukanlah sesuatu yang akan mereka pikirkan. Selain itu, kereta kuda angin suku angin surgawi sangat cepat. Itu harus bisa menyalip penyusup. Hehe, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tetapi selama mereka berhasil menahan waktu untuk pasukan utama tiba, suku angin surgawi akan menjadi pemenangnya." Grand Sage di kabut hijau tidak setuju. Meskipun kereta kuda angin sangat cepat, pada saat banyak orang berkumpul untuk menggunakannya, mungkin sudah terlambat. Setelah berpikir sejenak, Grand Sage bergumam, "Apakah para pembudidaya itu tertangkap atau tidak, bukanlah urusan kita. Tapi saya bingung dengan pemuda yang berhasil menembus formasi terlebih dahulu. Sepertinya dia menemukan di mana lubang tersembunyi kami berada. Bagaimana membingungkan. Serangga Sumi adalah serangga eksotis dari zaman kuno, dan meskipun kekuatan tempurnya tidak besar, ia memiliki kemampuan bawaan untuk merobek celah di ruang angkasa. Dia ahli dalam penyembunyian, meskipun masih belum matang dan jumlah waktu yang dapat mempertahankan robekan spasial terbatas, itu masih cukup untuk mencegah dua pembudidaya Nas Chen Sol pertengahan menemukan kami. Tapi secara tak terduga, itu tidak cukup untuk mencegah kultivator jiwa baru lahir awal ini menemukan kami. Tampaknya pemuda itu adalah karakter yang luar biasa. Jika bukan karena teknik rahasia tertentu, maka itu pasti dari harta penyelidikan yang sangat kuat." Jejak kebingungan terdengar dari Grand Sage. Han Li mengikuti setelah Markis Nanlong dan kawan-kawan, terbang melewati badai pasir sejauh puluhan kilometer. Selama waktu ini, tidak ada satupun prajurit mantra yang muncul di hadapan mereka. Han Li kemudian mengingat apa yang dia temukan secara tidak sengaja ketika dia menerobos batasan. Itu benar-benar kebetulan, karena dia tidak mampu menggunakan indera spiritualnya untuk menembus badai pasir. Satu-satunya pilihannya adalah menyalurkan kekuatan spiritual melalui matanya dan menggunakan kemampuan dari air roh cerah. Karena dia telah menggunakan beberapa kali untuk membersihkan matanya, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk menguji apakah ada efeknya. Hasilnya sangat mengejutkannya. Penglihatan rohnya mampu melihat dengan jelas, melalui badai pasir yang lebat, sangat menyenangkan baginya. Namun, dia juga heran melihat bayangan melingkar di dalam badai pasir yang jaraknya 40 meter. Dalam keterkejutannya, kekuatan spiritual memudar dari matanya dan bayangan itu tidak lagi terlihat. Mata telanjangnya sekarang hanya bisa melihat badai pasir. Dia menyalurkan penglihatan rohnya sekali lagi dan bayangan itu muncul lagi. Tapi kali ini, Han Li menyalurkan lebih banyak kekuatan spiritual ke matanya. Dia bisa melihat bayangan sedikit lebih jelas dan dia bisa melihat siluet samar-samar bergoyang di dalam. Bahkan setelah menuangkan kekuatan spiritual tambahan, ini adalah batas dari apa yang bisa dia lihat. Tapi tetap saja, itu sudah cukup baginya untuk melihat dengan jelas melalui penyembunyian mereka di dekatnya. Meskipun dia tidak tahu kemampuan luar biasa apa yang digunakan, hanya prajurit mantra yang mampu menyembunyikan diri dari prajurit Nas Chen Sol. Tampaknya musuh juga tahu bahwa kelompoknya cukup kuat dan tidak ingin bertarung sampai akhir, jadi memilih untuk mengawasi. Karena itu, Han Li tidak mengungkapkan lokasi mereka dan pergi dengan pura-pura tidak tahu. Karena orang-orang ini tidak berani untuk memulai, mereka tidak akan menghalanginya nanti. Begitu rombongan Han Li meninggalkan badai pasir kuning, mereka segera terbang dalam semburan cahaya dan merobek langit dengan kecepatan tertinggi.
Meskipun mereka telah berhasil melepaskan garda depan prajurit mantra, kekuatan utama mereka akan segera tiba. Jika mereka tidak berhasil keluar dari gurun pasir, hidup mereka akan terancam. Tidak hanya akan ada pembudidaya kelas tinggi dari pasukan utama untuk menandingi mereka, tetapi juga akan ada prajurit mantra yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Markis Nanlong dan yang lainnya terbang secepat mungkin. Dengan kultivasi mereka dan kecepatan yang luar biasa, mereka dapat melihat jejak samar hijau dari cakrawala dalam waktu kurang dari setengah hari penerbangan. Mereka akhirnya mencapai tepi dataran Moulan. Markis Nanlong menghela nafas panjang dan tersenyum, "Bagus. Kami akhirnya bisa bersantai. Kami berhasil melewatinya tanpa kecelakaan apapun." Dia memperlambat kecepatannya. Setelah periode penerbangan berkecepatan tinggi cukup lama, mereka telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan sihir. Bahkan jika dia bisa menahannya, yang lain pasti tidak akan lebih baik. Kultivator kulit coklat menghela nafas lega, "Ya, karena kita telah berhasil mencapai sejauh ini tanpa kecelakaan, mereka seharusnya tidak dapat menangkap kita, tidak peduli usaha mereka. Jangan turunkan kewaspadaanmu. Ada karakter tangguh di antara para pendekar mantra, yang memiliki kemampuan tak terduga. Kami, pria tua berambut putih itu memotong kata-katanya sendiri dengan teriakan dan dia dengan curiga melirik ke belakangnya. Han Li merasa jantungnya berdebar. Tepat ketika dia akan mengajukan pertanyaan kepada lelaki tua itu, dia samar-samar mendengar suara retakan yang menusuk dari belakang mereka. Dalam sekejap, suara aneh itu semakin keras, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat cahaya putih berkelap-kelip di cakrawala di belakang mereka. Ada bola cahaya kecil yang melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria tua berpakaian putih itu sekilas mengenali dan memasang ekspresi waspada yang marah. Buruk, itu adalah kereta kuda angin milik para prajurit mantra. Mereka tidak akan berani mengejar kita kecuali jika mereka memiliki prajurit mantra tingkat Nas Chen Sol. Setelah menyapu indera spiritualnya melewati mereka, Wang Tiangu dengan muram berkata, "Ada 5 prajurit mantra tahap Nas Chen Sol yang duduk di dalamnya. Sepertinya mereka tidak ingin mengalahkan kita, tetapi untuk menahan kita dan mencari bala bantuan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menahan kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan 5 prajurit mantra dalam waktu singkat. Selain itu, mereka akan bertindak bersama untuk mencegah kita melarikan diri. Menyebar dan gunakan kemampuan Anda sendiri untuk menghindarinya. Berikut adalah beberapa slip batu giok. Setiap orang akan mengambil satu dan mengingat daerah tersebut. Dalam waktu 3 hari, kita akan berkumpul di sana." Begitu Markis Nanlong selesai berbicara, dia segera mengeluarkan beberapa jimat giok, dan melemparkannya ke setiap orang. Pada saat penundaan itu, derak dari kereta angin yang jauh menjadi lebih jelas. "Rekan Taois, jaga dirimu baik-baik. Saya akan bertemu Anda dalam waktu 3 hari." Markis Nanlong kemudian menyelimuti tubuhnya dalam cahaya keemasan dan melesat. Pria tua berpakaian putih itu dengan cemberut berubah menjadi seberkas cahaya putih, dan terbang ke arah yang berbeda dari Markis. Adapun yang lain, mereka menerima slip batu giok dan masing-masing mulai menyebar, memanfaatkan teknik rahasia mereka sendiri untuk melarikan diri. Kultivator Tan memancarkan api kuning setinggi 1 meter dari tubuhnya dan langsung menghilang ke bumi. Sepertinya dia menggunakan teknik gerakan bumi. Tangan wanita tua itu bersinar dengan cahaya perak dan dia memanggil jepit rambut bangau perak. Setelah menghembuskan kabut ki spiritual ke harta itu, awan bulu burung bangau putih mulai mengelilinginya. Dalam samar-samar, wanita tua itu dengan goyah berdiri di atas bangau. Kemudian dengan jeritan panjang, bangau putih itu terbang ke langit. Adapun pembudidaya berwajah tegas, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan bergabung dengan harta karun,
berubah menjadi naga banjir perak sebelum menghilang ke awan. Wang Tiangu, Wang Chan, dan Yan Ruyan menggunakan beberapa teknik rahasia sekte roh hantu, dan terbang bersama menjadi seberkas cahaya hitam. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah menjadi titik hitam di langit.